Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnan Fajri Wahyudi dari Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan alur program yang saya buat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tema yang saya gunakan, yaitu tema pemesanan program toko alat-alat bangunan. Jadi latar belakang dari toko alat bangunan ini, sebagai pemilik toko alat bangunan yang ambisius, Ahmad telah lama menyadari bahwa operasional bisnis membentuk perubahan. Dia sering mendapati timnya kesulitan mengelola inventari dengan efisien, terutama dalam hal pemesanan dan pemenuhan barang. Keterbatasan proses manual yang digunakan sebelumnya menyebabkan kesalahan, keterlambatan, dan ketidakpastian dalam mengelola persediaan. Jadi kayak apa ya? Ini programnya kan dulunya manual gitulah. Jadi si Ahmad ini mau mengembangkan. Jadi dia ketemulah bahasa pemrograman yang mudah lah, ya kayak Python lah dibuatnya, kayak buat database gitulah. Nah, jadi yang kedua nih lanjut ya. Di sini saya ngejelasin dari yang pertama ya. Penjelasan menambahkan barang di awal, di akhir, dan di antara barang. Jadi codingannya kayak gini ya. Ada gambarnya. Jadi kalau nambahin barang tuh barang baru yang dibuat dengan data yang mewakili item. Jadi barang tuh pasti ada ID, nama barangnya, stoknya, sama harganya untuk penambahan barang di awal. Yang kedua tuh barang baru terhubung ke head daftar, terutama not kepala. Nah, yang ketiga, not kepala kemudian diubah untuk menunjukkan ke not baru atau barang baru lah, menuju ke not kepala baru. Lanjut untuk menambah barang di akhir. Jadi kode ini dimulai dengan perintah CRUD yang menunjukkan ke simpul kepala. Pointer CRUD diintegrasi melalui index list, mengikuti perintah next dari setiap simpul sampai next menjadi not. Saat itu CRUD menunjukkan kesimpulan terakhir. Lanjut yang untuk tambah barang di antara. Bagian kode ini menghitung indeks di mana list berikutnya harus dimulai. Kedua, perhitungan ini didasari pada nomor Fibonacci yang lebih kecil dari nomor Fibonacci yang berikutnya, kemudian digunakan untuk menghitung panjang berikutnya. Lanjut, ini penjelasan untuk menghapus barang di awal, di akhir, dan di antara barang. Jadi codingannya seperti ini, bisa dilihat. Untuk pertama, hapus barang di awal, fungsinya delete. Kayak gini lah, ada delete garis bawah ini, freeze buka kurung. Habis itu memeriksakan apakah indeks list kosong. Jika kosong, hapus simpul kepala dari perubahan, add untuk menunjuk ke simpul berikutnya. Yang kedua, hapus barang di akhir. Jadi fungsi ini memeriksa apakah list kosong. Jika kosong, tumpukan simpul terakhir dan dihapus. Ada dua cara untuk menemukan simpul terakhir. Pertama itu interaksi list hingga mencapai simpul terakhir. Yang kedua menggunakan print tali jika tersedia. Lanjut untuk hapus barang di antara. Menghapus barang di antara itu fungsinya delete, menerima ID barang yang ingin dihapus sebagai
argumen. Yang kedua, fungsi ini mencari simpul dengan ID yang diberikan dan kemudian menghapusnya. Ketiga, pencarian dapat dilakukan dengan cara list dan binding ID setiap simpul. Kedua, gunakan struktur data lain seperti tabel untuk mempercepat pencarian. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Penjelasan selanjutnya sorting fit. Ini kan kemarin disuruh pilih salah satu, jadi saya pilih ini ya. Quick sorting memiliki menurut saya nih quick sorting memiliki kinerja yang sangat baik dalam kebanyakan kasus, terutama pada data yang acak atau hampir terurut. Algoritma ini memiliki kompleks waktu rata-rata di mana jumlah elemen dalam array yang membuatnya menjadi salah satu algoritma yang pengaruhnya yang paling cepat. Algoritma pengurutan yang paling cepat ya. Jadi sorting fit sort adalah algoritma pengurutan yang efisien dan sering digunakan. Algoritma ini bekerja dengan membagi array yang akan diurutkan menjadi dua bagian, kemudian mengurutkan masing-masing bagian secara terpisah. Contohnya itu kayak ascending. Contohnya kayak penjelasan ascending sama descending. Jadi ascending adalah pengurutan mengacu pada metode pengurutan yang menyusun elemen-elemen dalam urutan menarik dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Dalam konteks pengurutan bilangan, urutan menarik berarti angka-angka yang disusun dari nilai terendah ke tertinggi. Ini ascendingnya pakai itu ya, pakai nama, jadi nggak pakai angka. Dari sini kita bisa lihat loh, ini daftar barang setelah diurutkan berdasarkan nama secara ascending. Jadi namanya itu yang paling itu ya, dari yang terendah ke tertinggi. Jadi B ini kayak kok sini B nya tinggi dari O nya. B, C, K, W, S. Ini kan B paling rendah, yang S ini paling tinggi. Kayak ABCD itu kan paling tingginya S tuh. Nah, lanjut ke descending. Jadi descending berdasarkan nama mengacu pada metode pengurutan yang menyusun elemen-elemen dalam urutan menurun dari nilai terbesar ke nilai terkecil dalam konteks pengurutan bilangan. Urutan menurun berarti angka-angka yang disusun dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Contohnya seperti ini. Tapi ini berdasarkan ID secara descending ya, dari tertinggi ke rendah. Jadi 25, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 1. Ini berdasarkan ID ya. Yang sebelumnya tadi berdasarkan nama. Dari yang terkecil ke terbesar. Kalau ini dari yang terbesar dari terkecil. Soalnya ini kan ID. Jadi secara ID descending. Lanjut. Penjelasan Fibonacci. Di sini saya milih Fibonacci. Satunya kan ada dua pilihan, tapi saya milih ini. Satunya tuh jam itulah, jam apa sih, lupa. Ini kan disuruh Fibonacci-nya pakai dua ya, ada nama sama ID barang. Jadi kalau untuk nama tuh kode ini dapat diubah sedikit untuk mewakili pencarian Fibonacci berdasarkan nama barang, yaitu atributnya namanya. Jadi yang kedua, proses secara keseluruhannya mirip dengan pencarian berdasarkan ID. Hampir sama lah kayak pencarian ID yang kayak gini.
berdasarkan ID. Fungsi pencarian barang tertentu dalam list berdasarkan ID barang. Kedua, algoritma pencarian Fibonacci kemudian digunakan untuk menemukan indeks barang yang memiliki ID barang yang sama dengan nilai yang dicari. Jadi misal kita mau cari namanya kah? Cari ID barangnya tuh 8. Nanti kalau ada yang sama, ntar ditampilkan di outputnya lah. Misalnya kan 8, nanti ditampilkan nama, ID, kategori, stok, sama ya itulah. Misalnya kan 8 tuh, namanya semen, harganya 75.000, stoknya ada 100, kategorinya material bangunan, kayak gitu. Lanjut penjelasan snack. Jadi snack nih kayak apa ya, kemarin tuh dijelasin sama mbaknya. Ini tuh kayak metode khusus ini dipanggil secara otomatis saat Anda membuat snack objek baru dalam implementasi ini menginstal daftar kosong. Penjelasan snack ini kayak apa ya, misalnya kita punya barang ada 7 kayak antrian gitulah, dihitungnya tuh yang awal masuk itu yang terakhir jadi yang pertama, kayak gitulah. Contohnya seperti ini. Misalnya kan elemennya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7. Kalau ya ada 7 loh. Yang pertama masuk tuh jadi yang terakhir. Jadi yang terakhir masuk jadi yang pertama. Kayak gitulah implementasinya. Lanjut yang kedua, penjelasan. Ini kayak antrian lah penjelasannya. Kayak kita ngantri di supermarket. Yang pertama misalnya ada 7 orang. Ada si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Jadi misalnya si A datang duluan, habis itu si B, si C, si D, si E, si F, sampai G. Nah, pasti yang duluan dilayanin pasti yang A loh, soalnya dia yang duluan datang, pasti dia yang duluan keluar. Nah, kayak gitu sih penjelasan query ini. Sampai sini aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.